Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmatnya dan ridhonya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kepada umat-umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tari Wulansari dari kelas 12 MIA 2, berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang meneladani akhlak utama orang-orang soleh, yaitu akhlak Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Yang pertama, pembahasan Ibnu Rushd. Riwayat hidup dan keteladanannya akan dibahas oleh Nur Shinta dan Tantri. Yang kedua, karya-karya Ibnu Rushd akan dibahas oleh Yusuf Farid. Dan yang ketiga, akhir hayat Ibnu Rushd akan dibahas oleh Siti Nur Solihati. Dan yang kedua, Muhammad Iqbal. Riwayat hidup dan keteladanan Muhammad Iqbal akan dibahas oleh Vina dan Sandi. Terus yang kedua, karya tulis dan wafatnya Muhammad Iqbal akan dibahas oleh Resti Restiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Shinta Dewi dari kelas 12 MIA 2. Saya akan sedikit menyampaikan tentang riwayat hidup Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalas yang menulis di bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 April 1126 di Cordoba, Spanyol. Beliau wafat pada tanggal 11 Desember 1198 di Marrakesh, Maroko. Beliau terpengaruh oleh Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lainnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Yulianti dari kelas 12 MIA 2. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari riwayat dan keteladanan Ibnu Rushd. Cordoba merupakan kota yang dikenal sebagai kota ilmu. Cordoba sendiri merupakan kota yang sepadan dengan kota-kota lain seperti Damaskus, Mesir, dan Baghdad. Pada tahun 1559 Masehi, Ibnu Rushd setelah menyelesaikan pendidikannya, ia dipanggil oleh Gubernur Seville untuk melakukan reformasi pendidikan. Pada tahun 1182, Ibnu Rushd diangkat menjadi hakim Cordoba. Beberapa bulan setelah itu, Ibnu Rushd diangkat sebagai penasihat khalifah menggantikan Ibnu Tufail. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah karya-karya Ibnu Rushd. Karya-karya beliau yang ditemukan berjumlah 78 karya yang tersebar di berbagai disiplin. Di antaranya 28 karya di bidang filsafat, 20 karya di bidang kedokteran, 5 buah karya di bidang teologi, 8 buah dalam bidang hukum, 4 buah dalam bidang astronomi, 2 buah karya dalam bidang sastra, dan 11 buah dalam bidang ilmu-ilmu lain. Itulah karya-karya beliau yang ditemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Solihati, kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menceritakan bagaimana akhir hayat dari seorang Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah ilmuwan yang memiliki semangat tinggi dalam mencari ilmu, hingga ia menghasilkan beberapa karya dalam bentuk buku. Pada tahun 1195 Masehi, ia mengalami cobaan dalam hidupnya. Ia terkenal fitnah sehingga ia diasingkan dari kawasan Atlantik. Dan karya-karya beliau pun dimusnahkan. Tetapi peristiwa ini tidak berlangsung begitu lama,
karena dari pihak kerajaan menyadari bahwa ada kekeliruan dari peristiwa tersebut. Hingga akhirnya pihak kerajaan pun merehabilitasi nama baik beliau. Setelah kejadian tersebut, beliau pun kembali ke kerajaan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Tetapi ini tidak berlangsung begitu lama, karena 3 tahun setelahnya, yaitu tepatnya pada tahun 1198 Masehi atau 595 Hijriah, beliau wafat di Maroko, yaitu tepatnya pada usia 72 tahun. Lalu jenazahnya dibawa ke Cordoba, di mana tempat ia dilahirkan dengan maksud untuk dimakamkan di tempat sana. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Rahmawati dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang riwayat hidup Muhammad Iqbal dan keteladanannya. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India pada tahun 1876 dari keluarga ekonomi menengah. Nenek moyangnya berasal dari kasta Brahma Kashmir yang telah memeluk agama Islam selama 300 tahun sebelumnya. Pendidikan awal Muhammad Iqbal dilakukan di Murray College, kemudian pada tahun 1895 ia pindah ke Lahore untuk menuntut ilmu di Government College. Saat di Lahore, ia belajar ilmu filsafat sampai mendapat gelar magister, lalu diangkat sebagai asisten dosen di Oriental College Universitas Punjab. Tahun 1905 ia ke Inggris dan kuliah di Universitas Cambridge, lalu pindah ke Munich dan memperoleh gelar doktor di bidang filsafat. Tahun 1908 ia kembali ke Lahore dan bekerja sebagai pengacara dan dosen filsafat. Tahun 1927 ia mulai berpolitik dengan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dari kawasan Punjab. Tahun 1930 ia didaulat sebagai Presiden Liga Muslim. Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang luas mengenai umat Islam. Ia berpendapat kemunduran umat Islam karena kebekuan pemikiran mereka. Menurutnya juga, hukum di dalam Islam sesungguhnya tidak statis. Ia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Fauji dari kelas 12 MIA 2. Saya di sini akan mencoba mempresentasikan tentang riwayat hidup Muhammad Iqbal. Seorang muslim harus menggunakan akal sehatnya dengan semaksimal mungkin, sebagaimana anjuran Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir dengan akal dan keadaan alam semesta. Menurut Iqbal, intisari hidup adalah gerak dan hukum adalah menciptakan. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal menyerukan agar umat Islam bangkit menciptakan dunia baru. Pemikiran Muhammad Iqbal ini di dunia Islam terkenal dengan hukum dinanisme. Mengenai Barat, ia berpandangan bahwa Barat banyak dipengaruhi oleh materialisme dan kecenderungan meninggalkan agama. Menurutnya, hal yang dapat diambil dari Barat hanya mengenai kemajuan ilmu pengetahuan saja. Adapun mengenai nasionalisme, Muhammad Iqbal juga kurang sependapat. Ia berpandangan bahwa nasionalisme yang dibentuk oleh Barat cenderung bersifat materialisme dan ateisme. Ia sebenarnya cocok dengan nasionalisme di India yang menyatukan antara Hindu dan Islam. Hanya saja ia curiga dominasi Hindu lebih kuat. Oleh karena itu, mendesak agar umat Islam membentuk negara tersendiri yang kelak menjadi negara Pakistan.
Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Restiani dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan melanjutkan tentang karya tulisan dan wafat Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair dan filosof. Beliau memiliki pemikiran tentang kemajuan dan kemunduran umat Islam, mempunyai pengaruh besar. Beliau juga memiliki karya diantaranya The Development of Metaphysics in Persia, perkembangan metafisika di Persia, dan Reconstruction of Religion, Talk in Islam, yang diceramahkan di Universitas India. Beliau wafat pada usia 62 tahun dan pada tahun 1938. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari keduanya. Ibnu Rushd dikenal sebagai tokoh filsafat. Beliau juga termasuk dokter yang handal. Dibuktikan ketika karya-karya bidang dalam kedokteran. Kedua, Muhammad Iqbal. Beliau merupakan seorang filosof sekaligus penyair. Dia juga pejuang dalam ilmu pengetahuan yang berjuang melalui kesusastraan. Selain itu juga, Muhammad Iqbal dikenal sebagai politikus yang handal. Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal adalah dua pribadi yang memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama untuk pengetahuan dunia Islam. Dari kelompok kami dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.